Apa yang kamu ketahui tentang sejarah pengumpulan Al-Quran? Mungkin kita hanya berpikir Al-Quran itu sudah ada, tinggal dibaca saja, tapi perjalanan Al-Quran sebelum menjadi mushaf yang kita pegang sekarang ternyata sangat panjang dan penuh dengan perjuangan. Cerita dimulai sejak wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Wahyu yang pertama kali diterima adalah surat Al-Alaq yang dimulai dengan kata Iqra atau bacalah. Tapi tahukah kamu bahwa Al-Quran tidak langsung terkumpul dalam satu kitab yang utuh saat itu? Wahyu turun secara bertahap selama lebih dari 23 tahun. Setiap wahyu datang sesuai dengan kebutuhan zaman dan situasi saat itu, dan Nabi Muhammad menghafalnya. Begitu juga dengan para sahabat. Tapi, bagaimana Al-Quran yang terdiri dari berbagai wahyu yang turun pada waktu yang berbeda ini bisa terkumpul jadi satu kitab yang kita baca sekarang? Nah, disinilah ceritanya menjadi semakin menarik. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, banyak para sahabat yang hafal Al-Quran mulai meninggal dalam berbagai pertempuran, terutama dalam Perang Yamamah. Ini membuat Khalifah Abu Bakar merasa sangat khawatir jika Al-Quran yang ada hanya tersimpan dalam ingatan para sahabat. Ini tentu bisa berisiko hilang jika para penghafal tersebut tidak ada lagi. Maka, Khalifah Abu Bakar memutuskan untuk mengumpulkan seluruh wahyu yang telah diturunkan selama hidup Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang lebih permanen. Dia menunjuk Zaid bin Thabit, salah seorang sahabat yang dikenal sangat hafal dan ahli dalam menulis wahyu, untuk memimpin proyek besar ini. Tapi, mengumpulkan Al-Quran tidak semudah itu loh. Zaid harus mencari setiap potongan wahyu yang tersebar, baik yang tertulis di pelepah kurma, batu, kulit, hingga memori para sahabat yang hafal. Semua potongan ini kemudian dikumpulkan, disusun, dan dikoreksi dengan teliti. Proses ini memakan waktu, tetapi berhasil menghasilkan sebuah kompilasi Al-Quran yang lebih lengkap dan tersusun dengan rapi. Namun, kisah Al-Quran belum selesai sampai di situ. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat, urusan mushaf ini diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, masalah baru muncul ketika semakin banyak orang yang masuk Islam dari berbagai suku dan wilayah, masing-masing dengan dialek yang berbeda-beda. Itu membuat kekhawatiran baru. Bisa jadi ada perbedaan cara membaca Al-Quran yang bisa menimbulkan kebingungan atau perpecahan. Untuk mengatasi masalah ini, Khalifah Utsman bin Affan yang memimpin pada masa itu memutuskan untuk membuat mushaf standar yang bisa digunakan oleh seluruh umat Islam. Dia memerintahkan pembuatan beberapa salinan mushaf Al-Quran yang kemudian disebarkan ke berbagai wilayah. Salinan-salinan ini diambil dari mushaf yang telah disusun pada masa Khalifah Abu Bakar dan diperiksa kembali untuk memastikan keasliannya. Proses ini bukan tanpa tantangan. Beberapa orang yang tidak setuju dengan standar bacaan yang dibuat oleh Khalifah Utsman, tapi Utsman tetap teguh pada keputusannya. Mushaf standar ini akhirnya dikenal dengan nama Mushaf Utsmani, dan itulah yang menjadi referensi kita hingga sekarang. Menarik, kan? Dari proses pengumpulan yang sederhana hingga pembuatan mushaf standar, perjalanan Al-Quran menunjukkan betapa seriusnya umat Islam menjaga kemurnian wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bukan hanya soal kitab, tapi tentang menjaga warisan spiritual umat manusia. Jadi sekarang kita bisa lihat betapa berharganya Al-Quran yang kita pegang hari ini. Ini adalah hasil dari pengorbanan dan kerja keras ribuan sahabat yang menjaga setiap huruf dan ayatnya, memastikan kita bisa mempelajari dan mengamalkannya dengan benar. Kalau kamu tertarik untuk belajar lebih banyak tentang sejarah Islam dan bagaimana Islam berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW, pastikan kamu klik like dan subscribe ya, agar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya tentang sejarah Islam, termasuk kisah-kisah inspiratif yang pastinya bakal membuka wawasan kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.